dan asal serta siapakah yang dipuja di Sanggah Kemulan? Om Swastiastu. Sanggah Kemulan dan tata cara mendirikannya, bagian pertama. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kamulan artinya mula, artinya akar, umbi, dasar, atau permulaan, asal. Kemulan juga sering disebut kemimitan dari kata wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia ada. Jadi, Sanggah Kemulan adalah tempat pemujaan asal atau sumber. Sanggah Kemulan berdasarkan letaknya adalah sebagai penghulun karang. Penghulun karang berasal dari dua kata, yaitu hulu yang artinya udik dan karang adalah secuntak tanah yang digunakan sebagai karang perumahan. Jadi, penghulun karang adalah tempat pemujaan yang terletak pada bagian udik, yaitu di timur laut atau kajekangin dari karang perumahan. Masih ada perbedaan persepsi di masyarakat mengenai siapa yang dimaksudkan dengan sumber atau asal tersebut dan siapa yang dipuja di Sanggah Kemulan. Itu karena sumber yang dijadikan acuan berbeda-beda. Lalu siapakah yang sebenarnya dimaksud dengan sumber dan asal serta siapakah yang dipuja di Sanggah Kemulan? Berikut adalah beberapa petikan di antaranya dari Lontar Usana Dewa lembar 4. Ring Kamulan ngaran ide Sang Hyang Atma. Ring Kamulan tengen bape ngaran Sang Paratma. Ring Kamulan kieu ibu ngaran Sang Hyang Siwatma. Ring Kamulan tengah ngaran Ragania. Tu Brahma dadi meme bape meraga Sang Hyang Tuduh. Artinya, pada Sanggah Kemulan beliau bergelar Sang Hyang Atma. Pada ruang kemulan kanan ayah, namanya Sang Hyang Paratma. Pada kemulan kiri disebut ibu, atau namanya Siwatma. Pada kemulan ruang tengah dirinya, itu Brahma, menjadi Purusa Pradana, perwujudan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan yang menakdirkan. Kutipan yang hampir sama dengan Lontar Usana Dewa, yaitu Rontal Gong Wesi lembar 4B juga menyebutkan, ngaranire Sang Atma ring kemulan tengen bapante ngaran Sang Paratma. Ring kemulan kieu ibunte ngaran Sang Siwatma. Ring kemulan madya ragante. Atma dadi meme bape ragante mantuk ring dalem dadi Sang Hyang Tunggal nunggal raga. Artinya, nama beliau Sang Atma pada ruang kemulan kanan bapakmu, yaitu Sang Paratma. Pada ruang kemulan kiri ibumu, yaitu Sang Siwatma. Pada ruang kemulan tengah adalah menyatu menjadi Sang Hyang Tunggal, menyatukan wujud. Dari dua kutipan di atas sangat jelas disebutkan bahwa yang distanakan pada Sanggah Kemulan adalah Sang Hyang Triatma, yaitu Paratma yang diidentikan sebagai ayah atau Purusa, Sang Siwatma yang diidentikan sebagai ibu atau perdana, dan Sang Atma yang diidentikan sebagai diri sendiri atau roh, jiwa individu. Pada hakikatnya, Sang Hyang Triatma itu adalah Brahma atau Sang Hyang Tunggal atau Hyang Tuduh sebagai pencipta. Dalam sekte Siwa Siddhanta, yang dimaksud dengan Triatma adalah Ang, Atma dewanya Brahma, antara Atma dewanya Wisnu, dengan wijaksaranya Om.
dan paratma dewanya adalah Iswara, dengan wicaksaranya adalah Mang. Ketiga dewa tersebut disebut dengan Trimurti, atau tiga manifestasi Tuhan dalam aspek horizontal, yang merupakan roh alam semesta. Sebagai roh alam semesta, beliau bergelar Tripurusa atau Trilingga, atau tiga manifestasi Tuhan dalam aspek vertikal. Pada saat memuja beliau di Sanggah Kemulan atau Kawitan, mantranya adalah sebagai berikut. Om Dewa Dewi Tridewanam Trimurti Trilingganam Tripurusa Sudat Nityam Sarwa Jagat Jiwat Manam. Artinya, Om para dewa, umpamanya Tridewa, Trimurti atau Brahma Wisnu Iswara, adalah Trilingga, Tripurusa yang suci selalu, adalah roh atau atma, atau semesta beserta isinya, atau jagat. Tripurusa adalah tiga kemahakuasaan Tuhan, yaitu Siwa adalah Tuhan dalam dimensi imanen atau skala, dan Sadasiwa adalah Tuhan dalam dimensi skala niskala atau Ardhanariswari, sedangkan Paramesiwa adalah Tuhan dalam dimensi niskala atau transendental. Tuhan dalam ketiga wujud di atas dalam rontal Siwagama digelari Betar Guru, karena beliau Siwa adalah Dang Guru ing Iswara di jagat ini. Oleh karena itu, Siwa beraspek tiga sebagai Tripurusa, maka guru pun ada tiga aspek, yakni Guru Rupam adalah guru dalam dimensi skala imanen. Guru Madhyam adalah guru dalam dimensi skala niskala, dan Guru Purwam adalah guru dalam dimensi niskala. Pada saat memuja beliau di Sanggah Kemulan atau Merajan atau Kawitan, mantranya adalah sebagai berikut. Om Guru Dewam Guru Rupam Guru Madhyam Guru Purwam Guru Pantaram Dewam Guru Dewa Sudat Nityam. Artinya, Om Guru Dewa yaitu Guru Rupam atau skala, Guru Madhyam skala niskala, dan Guru Purwa niskala adalah guru para dewa, dewa guru suci selalu. Sedangkan dalam rontal Purwa Buana Kamulan disebutkan, riwus mangkane daksine pengadegan Sang Dewa Pitara, dinuntunakene maring Sanggah Kemulan, yan lanang unggahakene ring tengen, yan wadon unggahakene maring kiwa, irike mapisan lawan dewa yang yenguni. Artinya, setelah demikian, daksina perwujudan roh suci dituntun pada Sanggah Kemulan. Kalau roh itu dari laki-laki, naikkan pada ruang kanan. Kalau roh itu dari perempuan, naikkan pada rong kiri. Di sana menyatu dengan leluhurnya terdahulu. Dan dalam rontal Tattwa Kapatian disebutkan bahwa Sang Hyang Atma atau roh setelah mengalami proses upakara akan bersetana di Sanggah Kemulan sesuai dengan kadar kesucian Atma itu sendiri. Atma yang belum suci, yang hanya baru mendapat tirta pengentas, pendem, atau upacara sementara ngerurug, juga dapat tempat pada Sanggah Kemulan sampai pada tingkat Batur Kemulan, seperti yang disebutkan dalam kutipan berikut. Muah tingkahing wong mati mependem, wenang mepengentas wa mependem, palania boleh lungguh Sang Atma mongwing Batur Kemulan. Tercantum dalam rontal Tattwa Kapatian 1A 1B. Artinya, dan perihalnya orang mati yang dikubur boleh
menggunakan tirta pengentas kubur. Pahalanya Sang Atma mendapat tempat pada batur Sanggah Kemulan. Dari kutipan-kutipan di atas dapatlah kiranya disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian kemulan dalam Sanggah Kemulan adalah ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Triatma, sebagai Dewa Trimurti, Tripurusa, Trilingga atau Betara Guru, dan juga roh suci leluhur yang telah menyatu dengan Sang Hyang Triatma atau Sang Hyang Tuduh atau Sang Pencipta, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, sampai di sini dulu tentang Sanggah Kemulan di episode bagian pertama. Jangan lupa, jika Anda suka dengan video-video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang taksu dan jenis-jenis Sanggah Kemulan. Pada episode video sebelumnya tentang Sanggah Kemulan, dan kita telah membahas siapa yang berstana di Sanggah Kemulan. Pada episode ini, kita akan membahas tentang taksu dan cara-cara mendirikan Sanggah Kemulan. Di area Sanggah Kemulan ada sebuah pelinggih yang disebut dengan taksu. Dalam kota Kasabali, istilah taksu diartikan sebagai daya magis yang menjadikan keberhasilan atau kesidian dalam segala aspek kerja, misalnya oleh para seniman seperti pregine, dalang, balian, dan sebagainya. Bila mereka berhasil, maka disebut dengan metaksu. Dalam ajaran Tantrayana, taksu itu diartikan sama dengan sakti atau wisesa. Yang dimaksudkan dengan sakti adalah simbol dari bala atau kekuatan. Dalam sisi lain, sakti juga disamakan dengan energi atau kekuatan. Dalam tatwa, daya atau sakti itu tergolong maya tatwa. Sedangkan energi dalam bahasa Sanskrit disebut prana, adalah bentuk ciptaan yang pertama dari Brahma atau Tuhan. Dalam mempergunakan prana, barulah muncul ciptaan berikutnya, yaitu Panca Mahabhuta. Dari Panca Mahabhuta yang digerakkan oleh prana, maka terbentuklah alam semesta secara evolusi, kemudian makhluk seisi semesta tercipta. Tuhan dalam sifatnya sebagai Nirguna Brahma atau Paramasiwa memanfaatkan energi atau sakti itu sehingga beliau menjadi maha kuasa, memiliki cadu sakti dengan asta aisvaranya. Dalam keadaan demikianlah beliau mempunyai sifat saguna Brahman atau Tuhan beraktivitas, sehingga beliau adalah maha pencipta, maha pemelihara, dan maha pelebur. Berbeda halnya dengan Sanggah Kemulan atau Rong Tiga, yang dipuja adalah Sang Hyang Tripurusa atau Sang Hyang Triatma. Maka sakti atau mayanya dipuja melalui taksu. Dalam upacara nyekah, di samping ada sekah sebagai perwujudan atma yang akan disucikan, juga ada yang disebut dengan sange. Sange adalah simbol dari Dewi Mayasih yang mewakili unsur maya tatwa. Ada kemungkinan pada saat mengundang Dewa Pitara, unsur maya atau sakti yang telah ikut disucikan disetanakan pada pelinggih taksu. Dalam ajaran Kandepat atau Saudara Empat yang telah melalui proses penyucian dikenal dengan sebutan Ratu Wayan Tangkep Langit, Ratu Ngurah Tebe, Ratu Gede Jelawung, dan Ratu Nyoman Sakti Pangadangan. Beliau inilah yang dianggap sebagai Dewaning Taksu. Jenis-jenis Sanggah Kemulan. Fungsi dan pengertian Sanggah Kemulan berdasarkan kondisinya dapat dibedakan menjadi Turus Lumbung,
Turus lumbung adalah sanggah kemulan sementara karena sesuatu dan lain hal yang belum mampu membuat sanggah permanen. Bahannya dari turus atau batang kayu dadap atau kayu sakti. Fungsinya untuk ngalumbung atau ngayeng hiang kemulan atau hiang kemimitan. 1 tahun setelah membuka karang baru diharapkan sudah membangun kemulan yang permanen. Selanjutnya, sanggah penegtegan. Sanggah penegtegan adalah kemulan yang berfungsi sebagai tempat negtegang atau membuat ketentraman dengan memuja hiang kawitan bagi mereka yang baru berumah tangga. Kemulan sejenis ini banyak dijumpai di daerah Kabupaten Bangli, bagian atas. Setiap mereka yang baru kawin diwajibkan membangun sanggah rong 3. Sehingga dalam satu pekarangan akan berdiri beberapa sanggah rong 3. Selanjutnya adalah kemulan jajar. Kemulan jajar sesuai dengan namanya, sanggah kemulan ini memiliki 2 saka atau tiang yang berjajar di muka menancap langsung pada bebaturan atau paling batur. Selain itu mempunyai ruang 3 berjajar, juga terdiri dari 3 bagian, yaitu bebaturan, ruang lepitan, dan ruang gedong sampai atapnya. Ruang lepitan letaknya di bawah rong 3 yang berjajar. Bila dicermati, sanggah ini terdiri dari jajar horizontal dan jajar vertikal sebagai simbolis Hyang Trimurti dan Hyang Tripurusa. Mungkin banyak yang masih belum tahu mengenai apa fungsi dari ruang lepitan itu. Belum diketahui secara pasti karena belum ada sumber yang dijadikan acuan. Namun ada pendapat yang mengatakan bila dilihat fungsi kemulan sebagai pelinggih atma dapat dijelaskan sebagai berikut. Batur kemulan adalah setana atma yang masih kotor, yang baru mendapat tirta pengentas pendem. Ini tercantum dalam rontal tatua kepatian. Rong 3, terutama kanan dan kiri adalah tempat atma suci yang telah dilinggikan. Kemungkinan menurut perkiraan beberapa orang bahwa ruang lepitan adalah tempat yang dapat dicapai oleh atman yang sudah diabenkan. Dengan demikian dapat dikatakan sanggah kemulan terdiri dari 3 bagian kosmos, yakni bebaturan sebagai burloka atau pitraloka, alamnya para pitara. Ruang lepitan sebagai buah loka, alamnya para pitara yang sudah diabenkan. Dan rong 3 sebagai suah loka, alamnya para dewa yang dapat dicapai oleh atma suci atau dewa pitara yang telah melalui proses upacara memukur. Fungsi sanggah kemulan. Berdasarkan dari kutipan beberapa sumber, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sanggah kemulan adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan letak sebagai penghulun karang. Posisi huluan berdasarkan konsep Rua Binede dan Utama Mandala dari konsepsi Trihitakarana. Kedua, sebagai setana dan tempat memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam wujudnya sebagai Sang Hyang Triatma, Atma, Siwatma, para Atma, sebagai asal muasal kehidupan khususnya di bumi. Ketiga, sebagai stana ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara, sebagai jiwatman, roh,
Buana Agung, alam semesta, dan Sang Hyang Tripurusa, yakni Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, yang juga sebagai Betara Guru. Keempat, berfungsi sebagai tempat menstanakan roh suci leluhur, Dewa Pitara, yang dianggap manunggal dengan sumbernya, untuk selalu dipuja oleh keturunannya, guna memohon perlindungan, bimbingan, dan waranugrahanya. Kelima, sebagai tempat pemujaan leluhur dalam rumah tangga di Bali. Diperkirakan ada hubungannya dengan Vastasvati, yakni tempat pemujaan leluhur pada setiap rumah tangga Hindu di India. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang taksu dan fungsi-fungsi sanggah kemulan. Jika Anda suka dengan video-video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mendirikan sanggah kemulan. Sampai bertemu, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.